Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di bulan Sya'ban yang menunjukkan bulan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa agar kita semuanya ke bulan Ramadan diberikan umur panjang, sehat walafiat, kekuatan sebaik-baiknya. Banyak riwayat yang bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan di mana Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sholawat. Karena ada salah satu tafsir mengatakan bahwa perintah sholawat atau ayat tentang sholawat itu dapat ulama dinyatakan turunnya di bulan Sya'ban yang kita sering baca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, surah Al-Hujurat. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka dari itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, maka perbanyak baca sholawat. Insyaallah kelak Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Melanjutkan kajian kita, masih kajian tentang tauhid dengan kitab Qomotubyan bagian iman yang ke-17. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fi darain amin. Watlub ilmin thumma lakinhu al-wara adzim kalam rabbi wadkhul sofa. Watlub dan tuntutlah oleh kalian ilmin untuk ilmu. Thumma lakinhu, kemudian ajarkan itu ilmu al-wara kepada setiap orang. Azim, muliakanlah kalam Rabbi, firman Allah, wadkur, dan bersucilah, tuqsamu, maka kau akan terjaga. Dari nazam atau bait yang dibacakan ini, musannif salah satunya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa wasyu'batu sabi'ata asyara dan cabang iman yang ke-17 adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi iman itu secara pokok ada 6 yang harus kita tunaikan dan harus kita miliki dalam keyakinan kita. Namun cabangnya banyak, jumlahnya ada 77 cabang. Sehingga akan dikatakan sempurna imannya seseorang apabila dalam dirinya bisa melakukan apa yang disampaikan dan tersirat di dalam bagian-bagian keimanan yang begitu banyak. Salah satunya sebagai penyempurna keimanan kita adalah mencari ilmu. Nah, seperti sekarang ini kita pola ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, siapa yang belajar, baban, akan satu bab atau pintu, minal ilmi, dari ilmu, yantafi'u bihi, lalu ia memanfaatkan itu ilmu, fi akhiratihi wa dunyahu, tentang akhirat dan dunianya, hanya di dunia dan di akhirat, baik beliau sampaikan, siapa
tapi tolak ukurnya adalah ilmu. Maka penting ilmu. Sampai-sampai kata Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubatnya beliau katakan, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Beramal tanpa ilmu, maka amalannya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Ya bagaimana dia tahu benarnya? Karena segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Jangankan urusan agama, urusan ibadah, urusan dunia saja, kalau nggak ada ilmunya banyak ada rusak, yang ada hancur. Maka setiap apapun harus pakai apa? Ilmu. Lebih-lebih urusan agama, maka ilmu itu jadi pondasinya. Orang nggak punya ilmu, maka ibadahnya dianggap tidak ada. Karena belum tentu dia tahu bahwa ini ibadah atau tidak ada ilmunya. Maka ilmu itu al-ilmu qabla al-qauli wal amal, kata Nabi itu. Ilmu itu harus ada sebelum bicara dan melakukan. Sebelum kita ngerjain sesuatu, ilmu dulu yang harus dipunyai, bukan yang lain. Dalam hadis lain dikatakan, wa an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi hasanatun wa dirasatahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa talabahu ibadatun wa ta'limahu shadaqatun wa badlahu li ahli qurbatun wal fikru fil ilmi ya'nilu siyam wa mudzakaratahu ta'dilul qiyam. Belajarlah kalian akan satu ilmu, karena sesungguhnya belajar kalian karena Allah hasanatun, itu satu kebaikan. Belajarnya karena Allah, maka dihitung kebaikan. Meskipun ngerti kagak ngerti, artinya belajar itu tuntutannya adalah belajarnya. Apapun bisa-bisanya itu sebagai bentuk apa? Usaha kita. Tapi belajarnya, nuntutnya itu tuntutan dalam agama. Sehingga siapapun yang sudah mengakui beriman kepada Allah wajib mencari ilmu. Lebih-lebih ilmu agama. Itu pun nanti dibagi-bagi dalam agama. Tidak setiap belajar itu hukumnya fardu ain. Tetap ada kewajiban-kewajiban yang diutamakan, yang sehingga kalau ada orang tidak belajar tentang ilmu tersebut, hukumnya berdosa. Seperti belajar kita ini tentang akidah. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, yang wajib kita belajar itu tentang akidah, keyakinan. Yang lain itu bagian, cabang dari ilmu. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu lainnya itu bagian dari ilmu akidah. Karena awwalu wajibin ala insanin ma'rifatul ilahi istiqoni. Kewajiban pertama kepada setiap manusia, siapapun dia manusia, adalah mengenal siapa Tuhannya. Itu siapa Tuhannya? Itu disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Keyakinan yang penting, karena sehebat apapun dia ibadah, kalau keyakinannya rusak, tidak ada nilainya. Nah, maka penting menjaga keyakinan, mewujudkan dari keyakinan yang tercantum dalam rukun iman itu dalam kewajiban. Belajarnya menjadi fardu ain. Apa fardu ain itu? Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Berbeda dengan belajar yang lainnya, fardu kifayah hukumnya. Artinya kalau itu sudah terpenuhi oleh sebagian orang, maka cukup, tidak berdosa. Tapi kalau ilmu akidah kita rusak akidahnya, gak benar akidahnya, dan gak mau ngaji tentang akidah, maka orang tersebut belum gugur kewajibannya yang akan berdosa. Nah, begitu. Itu diantaranya. Maka belajar satu ilmu karena Allah itu dihitung kebaikan. Wa dirasatahu tasbihun. Kemudian dirasahnya, belajarnya lagi tasbih. Fa inna ta'allamahu, sesungguhnya mengajarkan ilmu karena Allah hasanatun, adalah kebaikan. Wa dirasatahu, dan belajarnya tasbihun, sebagai tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, membahas ilmu itu jihad.
Maka ada istilah kan dalam hadis lain dikatakan, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia dinilai seperti jihad di jalan Allah. Masya Allah. Apa pahala jihad? Kalau orang mati dalam jihad, apa mati? Mati syahid. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu itu luar biasa. Sekarang katakan begini, orang kalau nggak pernah belajar tentang agama, dia bisa tahu agama itu dari mana? Kan begitu. Makanya tradisi belajar ilmu seperti ini harus dipertahankan. Kenapa? Agar supaya kita ini tidak lepas dari ibadah tersebut yang didasari dengan ilmu. Jangan sampai salah. Karena bisa jadi kita rajin ibadahnya, tapi ternyata keyakinannya nggak benar. Rajin sholatnya, tapi ternyata sholatnya belum benar. Itu kan rusak juga. Walaupun tiap hari kita sholat, sehari 5 waktu, sehari semalam 5 kali kita sholat, ditambah dengan sholat yang lainnya, tapi ternyata kita nggak tahu benar salahnya itu sholat kita, maka tidak ada nilainya sama sekali. Nah begitu. Kemudian wa talabahu ibadah itu mencarinya saja ilmu menjadi ibadah, nyarinya doang, apalagi mengamalkan, mengerti, tahu, mengamalkan apa yang dia dapat dari ilmunya lebih bernilai lagi, bahkan bisa menjadi patokan benar salahnya. Orang ngaji fikih tentang sholat, umpamanya ya, ngaji tentang sholat, dia tahu mana yang sah, mana yang batal, dia tahu mana syarat, mana rukun, kemudian dia sholat, benar sholatnya jadi ibadah luar biasa. Tapi kalau sekarang dia nggak pernah ngaji, umpamanya nggak pernah hadir dalam majelis ilmu, nggak pernah menuntut ilmu, dia sholat, padahal selama itu sholatnya belum benar, nggak tahu syarat mana, rukun mana, yang penting mah ikut kayak orang. Nah ini tidak ada nilai. Maka di situ pentingnya menuntut ilmu itu bagi setiap orang yang beriman. Karena bagaimana dia bisa mengontrol keimanannya kalau ilmunya tidak ada. Wa ta'limahu shadaqatun, mengajarnya juga sedekah, ngajarin orang sedekah. Wa badluhu li ahli qurbatun, membiayai ahli ilmu, orang mau belajar dibiayai. Kita pokoknya nggak hadir. Karena apa? Karena ada alat, tapi mendukung kegiatannya, membantu, membiayai orang yang belajar ilmu agama, ini sama menjadi apa? Menjadi kurban, jadi taqarrub kepada Allah. Jadi itulah mulianya ilmu. Maka kata Rasulullah, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Jadilah kalian itu alim, orang berilmu. Kalau enggak berilmu, muta'allim, jadi pelajar. Kalau enggak jadi pelajar, pendengar. Kalau enggak jadi pendengar, pencinta orang yang tiga tadi, alim, pelajar, yang mendengar. Maka kalau ada orang empat ini tidak ada di dirinya, maka kata Nabi, jangan jadi yang kelima apa? Arah alim bukan, ngaji kagak, tuh dengerin orang ngaji kagak, seneng sama orang ngaji kagak, udah rusak. Begitu ya. Jadi begitu tuh. Setidaknya kita pilih salah satu, nggak jadi alim, jadi pelajar. Belajar juga enggak, dengerin aja. Tuh, nggak bisa dengerin, seneng aja sama orang yang ngaji gitu apa? Udah bagian dari apa? Orang menuntut ilmu. Masya Allah. Saking pentingnya itu ilmu. Jadi jangan menyepelekan ilmu. Apalagi kalau sudah belajar tentang bidang-bidang khususnya, Masya Allah, lebih dalam lagi ketemu kekurangan dan kelebihannya. Logikanya beginilah. Orang kalau nggak pernah ngaji itu, dia tidak akan tahu dirinya benar salah. Contoh mudahnya, ketika orang nggak pernah belajar Quran, nggak mau belajar Quran, nggak mau diajarin baca Quran, baca aja sendiri. Kira-kira ada salahnya, ada benernya? Kebanyakan salah apa benar? Kalau benar semuanya? Salahnya. Kalau belajar sendiri maksudnya? Kalau baca sendiri di rumah juga Pak, ada salahnya apa benernya? Yang banyak benar apa salah? Salah. Hanya benar semua. Kalau belajar sendiri mah coba Bapak baca Quran di rumah sendiri. Ada salahnya nggak? Nggak ada, benar semua. Karena nggak tahu ukuran salah benarnya.
Tapi ketika umpamanya hadir ke majelis dibimbing oleh orang yang paham, kebanyakan salahnya kan begitu. Nah sekarang kalau orang gak pernah hadir dalam majelis ilmi, gak pernah belajar ilmu, nah sekarang bagaimana tahunya saya salah? Nah, salah itu bakal ditemukan, benar itu bakal dirasakan. Dasarnya ilmu yang dipelajari. Kalau gak ada ilmunya dia akan merasa benar. Bahaya ya kalau udah merasa benar. Itu pentingnya Pak. Wal fikru fil ilmi, memikirkan ilmu, ya'dilu siyam, itu setara dengan berpuasa. Tafakur, mikirin ilmu, ini kan berpikir tidak ngaji, mikir gitu ya. Walaupun terkadang ya saking kebablasan pikirnya hilang pikirannya. Ngajinya saking khusyuk kan begitu Pak. Yang harusnya kan berpikir lagi ngaji, saking kebablasan pikirannya kan hilang tuh. Wa mudzakaratahu ta'dilul qiyam, mudzakarah itu diskusi tentang ilmu itu setara dengan melaksanakan qiyamul lail. Masya Allah, pentingnya ilmu luar biasa. Makanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Bapak pada saat ini masih siap dan terus rajin untuk menuntut ilmu. Ini salah satu keberkahan dalam hidup. Walaupun ngerti, walaupun kadang-kadang ngajinya cuma cipik doang, kenapa ya? Kalau gini Pak, ngaji kuping, ngaji kuping doang. Lama-lama kalau ngaji kuping mah biasanya jider Pak. Ngajinya nyender, habis nyender tidur juga. Gak apa-apa, itu tidak ada buruknya. Asalkan niat dari rumahnya menuntut ilmu, itu kenikmatan dari Allah. Kadang-kadang Pak, di rumah sama Bapak dulu gak bisa tidur, coba di majelis ilmu Pak. Itu jadi nikmat, itu berkah. Tuh, maka sering-sering gitu kan kalau susah tidur kemana? Ngaji, gitu nggak apa-apa, itu kebaikan, nggak ada ruginya. Apalagi kalau dalam hidupnya disertai bertafakur ilmu, masya Allah, insya Allah itu akan menjadi bagian ibadah, karena tafakur itu bagian dari ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minna." Carilah ilmu walaupun antara engkau dan ilmu itu ada lautan dan api. Masya Allah, ini saking apanya pentingnya nuntut ilmu, kata Rasulullah. Tuntut ilmu itu meskipun ilmu itu adanya harus nyebrang lautan, meskipun adanya ilmu itu harus nyebrang apa? Api dan lain sebagainya. Tuntut, cari apalagi ini bakal nyebrang kemana-mana. Gitu ya, tinggal melangkah dari rumahnya ke masjid, ada pengajian, ada lagi majelis ilmi yang sedang membahas ilmu, hadir. Karena hadirnya sudah bagian dari apa? Bagian dari ibadah. Masya Allah. Jadi ngaji itu nggak dituntut kalau pinter. Jadi jangan ada alasan, ngapain ngaji mulu, nggak pinter-pinter, nggak dituntut. Nggak bisa-bisa, nggak dituntut. Yang dituntutnya hadirnya itu adalah bentuk apa? Keimanan. Karena menuntut ilmu bagian dari perintah Allah. Orang yang iman kepada Allah akan tunduk dan patuh dengan perintahnya, walaupun sesungguhnya dia hadir hanya sekedar hadir saja. Itu sudah bagian dari menjalankan perintah Allah. Jadi gak ada yang rugi orang ngaji. Orang ngaji itu gak ada yang rugi. Beruntung dohir batinnya. Secara batinianya pahalanya jangan disebut orang ngaji mah banyak sekali orang ngaji. Dari mulai hadirnya saja sudah jadi kifarat dosa. Dalam hadis lain dikatakan, "Man taqala liyata'allama ilman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menggerakkan kakinya, baik jalan kaki ataupun naik kendaraan, pergi untuk menuntut ilmu, maka sebelum sampainya saja sudah diampuni dosanya. Beruntung kan kita? Beruntung banget. Kita kadang-kadang istighfar atau tobat dan lain sebagainya rada berat kalau kelamaan. Ini mengaji, masya Allah dihitung baru jalan aja sudah jadi istighfar, apalagi duduknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Ai anta alamal ilma, ai anta allumal ilmi fardun. Bahwa sesungguhnya mencari ilmu itu kewajiban fi jami'il awqati wal halati, dalam setiap waktu dan keadaan. Jadi wajib untuk ilmu. Makanya ada waktu ngaji, keadaan apapun ngaji. Setidaknya sempatkan waktu itu untuk mengaji.
Jangan sampai kosong hari-hari kita, ya setidaknya seminggu sekali. Ya, syukur-syukur tiap keadaan kita ngaji. Itu lebih baik daripada sekarang ibadah terus tapi tidak didasari ilmu, maka ibadahnya itu tidak bernilai. Tapi orang ibadahnya sedikit tapi ilmunya terus dituntut, itu lebih baik. Itu dianggapnya lebih baik. Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi mencari ilmu itu batasannya dari mana? Dari lahir sampai mati. Jadi pilihannya begitu. Kita harus belajar. Jangan pernah berhenti. Wa qala ba'du salaf, para ulama salaf berkata, al-ulumu arba'atun. Ilmu itu dibagi 4. Al-fiqhu lil adyan, fikih untuk agama. Wat-tibu lil abdan, sementara kedokteran untuk badan jasmani. Wat-nujumu lil azman, dan ilmu astronomi, nujum perbintangan untuk menghitung waktu. Wan-nahwu lil lisani, dan ilmu nahwu untuk lisan. Jadi ada 4 tadi ilmu itu. Dibagi 4. 1 ilmu fikih. Nah, ilmu fikih untuk apa? Untuk agama. Maka belajar ilmu fikih. Kemudian ilmu kedokteran untuk jasmani, ilmu astronomi untuk mengetahui waktu, karena waktu berkaitan nanti semua ini dengan agama. Wan-nahwu lil lisan, dan nahwu untuk lisan. Ya sebetulnya banyak kajiannya, cuma dibagi-bagi secara umumnya itu seperti itu. Wa'lam, ketahuilah anna tahsilal ilmi ala nau'aini, bahwasanya ilmu itu akan dihasilkan dengan 2 cara. 1 kasbiyun wa sama'iyun. Pertama dengan ilmu kasbi dan ilmu sama'i. Bal kasbiyu huwal ilmul hasilu bi mudawamati darsi wal qiraati ala ustaz. Kalau ilmu kasbi itu ilmu yang dihasilkan dengan terus belajar dan membaca ilmu kepada guru. Nah, kayak gitu umpamanya belajar terus guru baca, kemudian ditulis, dideres, dipelajari, ada gurunya, itu namanya ilmu kasbi. Ada ilmu sama'i. Kalau ilmu sama'i huwa at-ta'alluqu minal ulama bisima'i min muridin wal dunya. Dia mendengerin aja, nggak pernah nulis, nggak pernah apa, nggak pernah setoran sama gurunya, denger aja. Ada majelis taklim hadir, dengerin. Itu cara menghasilkan apa? Ilmu. Kalau salah satu ini tidak ada, maka tidak ada namanya ilmu hadir pada diri kita. Nah, gitu kan? Maka usahakan ngaji itu harus apa? Harus ada yang menyampaikannya, ada gurunya, ada sanadnya, supaya jangan sampai salah terima. Itu walaupun rajin ngaji, kalau umpamanya tidak ada gurunya, itu tidak disebut ngaji. Ngaji mah harus ada minimal bapak setoran ke guru, baca langsung ke guru. Itu yang paling apa? Bagus. Tapi paling tidak yang kedua, dengerin. Ada yang nyampaikan siapa. Nah, itu yang disebut dengan ada guru. Karena kalau belajar tanpa guru repot, Pak, bahaya. Bahaya sekali. Baca rajin, baca bisa baca. Hati-hati. Karena ada istilah man la sayuhu fa sayuhu syaitan. Siapa yang belajar tidak ada gurunya, maka guru itu pasti apa? Syaitan. Oh, ngeri. Karena kalau kita belajar tanpa guru, salah benar itu akan ketahuan. Ada bahasa guru itu. Gitu. Dulu diceritakan ada namanya Tumma al-Hakim. Dia itu belajar tapi gak punya guru, baca aja. Ya namanya rujukan bacaan, buku-buku atau kitab-kitab itu kadang-kadang ada salah cetak, ada salah tulis. Kalau nggak ada guru, oh ini salah, bukan begitu bacaannya. Sehingga beliau itu menemukan bacaan, karena dia itu seorang dokter, menemukan bacaannya itu salah titik di bacaannya, salah titik doang. Yang harusnya habbatus sauda, biji hitam yang kita sering kenal, bermanfaat untuk diminum. Ternyata tulisannya rubah, bukan titik 1 banyak tapi titik 2, jadi baca apa? Hayatus sauda. Artinya ular hitam. Kan berubah. Akhirnya dia cari bahwa ular hitam itu bisa menyembuhkan. Diobatin orang pakai apa? Ular hitam. Padahal beracun, ribuan orang mati gara-gara apa? Dia belajar tanpa guru. Bahaya. Masya Allah.
Penting tuh itu, karena bisa jadi salah bisa kita baca di rumah, tapi baca apa? Apalagi kalau kita belajar baca Quran, nggak ada gurunya ya repot. Bagaimana cara bunyi hurufnya, bagaimana cara baca ininya? Kan di buku cuma nyampein ini bacanya begini, tapi prakteknya itu tetap harus ada yang membimbing. Pentingnya di situ. Kemudian wahada la yahsilu illa bi mahabbatil ulama. Ini semua tidak akan hasil kalau tidak mencintai para ulama. Kalau nggak senang sama ulama, nggak senang sama guru, nggak senang sama para ustaz, nggak akan dapat itu. Kemudian wal ikhtilati ma'ahum, harus berbaur dengan para ulama, wal mujalisati lahum, dan duduk bareng dengan ulama, wal istifsari minhum, dan minta penjelasan dari mereka. Nah, begitu. Kalau ilmu ingin didapat, bisa dipahami, pertama harus senang dulu sama ilmu, senang sama para ulama, bukan malah menjauhi ulama. Kemudian bercampur baur, gaul dengan mereka. Kemudian duduk bareng di majelisnya, terus nanya ke guru itu. Kalau nggak bisa tanya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Wa yajibu 'alal muta'allimi ayyanwiya bi tahsinil ilmi. Wajib bagi setiap pelajar. Nah, ini aturan belajarnya, ayyanwiya, bahwa dia berniat bi tahsinil ilmi, agar supaya hasil ilmunya itu ridhon lillahi ta'ala. Ridho karena Allah. Pertama harus ridho, niatkan dalam hati kita. Kalau kita hadir di majlis, ridho karena Allah. Wadarul akhirati, dan mengharapkan kehidupan akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan an nafsihi. Wa ansairil juhal, dari seluruh kebodohan. Wa ihya'ad-din, dan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami, dan menetapkan Islam bil ilmi. Jadi setidaknya begitu. Tanamkan dalam hati supaya Bapak hadir di tempat ilmu itu menjadi ibadah dan menjadi bagian dari apa? Pahala yang diterima oleh kita. Niatkan sebelum hadir, jaga hatinya. Saya hadir dalam majelis ilmu ini karena Allah, karena mencari ridho Allah. Yang kedua, saya belajar ilmu itu supaya saya dapat kehidupan akhirat, supaya bisa nanti hidup di akhirat bahagia. Terus yang berikutnya, untuk menghilangkan kebodohan, jangan sampai saya bodoh tentang agama. Kemudian yang berikutnya, hidupkan agama. Karena kalau orang sudah punya ilmu, niatkan saya ingin menghidupkan agama, karena menghidupkan agama adalah dari perintah. Kemudian agar supaya Islamnya terjaga dengan ilmu. Nah, kalau ilmunya ada, kan insya Allah keislaman kita yang kita akui ini, saya iman dan Islam kepada Allah, maka ilmu itulah yang akan menjaga. Wa yadriya bihi syukru, dan dia jangan lupa berniat syukur kepada Allah bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan akal yang baik, sehat badannya. Coba kalau umpamanya akalnya nggak berfungsi, udah nggak bisa pakai ngaji. Begitu badannya nggak sehat, nggak bisa ngaji. Maka begitu datang ke tempat pengajian, kita dulu, alhamdulillah, saya masih bisa mikir. Gak sedikit orang yang akalnya sudah gak bisa dipakai. Alhamdulillah, kita masih sehat, badannya yang lain sudah kepada sehat. Ini salah satu bentuk tata cara mencari ilmu supaya ilmu tersebut hadir pada kita. Karena mencari ilmu ini merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan bagian dari keimanan kepada Allah, cabang iman, sehingga jangan pernah mundur untuk mencari ilmu. Jangan pernah kendor semangatnya untuk terus rajin duduk di majelis ini. Masya Allah. Jadi kalau ada orang umpamanya sekarang malas untuk ngaji, malas untuk mencari ilmu, bagaimana ukuran dia benar ibadahnya? Jangan jauh-jauh aja sekarang. Bagaimana kita bisa tahu bahwa bersuci kita sudah benar atau tidak? Kan dari wudunya sudah benar dan lain sebagainya sudah benar. Sementara kata Rasulullah, miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi jangan sampai sekarang umpamanya kita bertanya, kenapa sholat saya kagak ada apa-apanya, hampa terasa sholat saya. Bisa jadi bersucinya masih belum benar. Karena kuncinya sholat, kalau ingin sholatnya baik, maka lihat bersuci. Kalau bersucinya sudah baik, maka itu sholat akan mendapatkan sholat yang baik. Begitu.
Itu kuncinya sholat. Miftahu sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Bersuci itu ada dua. Ada bersuci dohir dari najis, dari kotoran-kotoran. Ada mensucikan batin dari keperbuatan atau istilahnya hal-hal yang buruk, kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, ria, ujub, takabur. Itu namanya apa? Penyakit hati. Itu pun harus dibersihkan. Jadi tidak hanya sekedar kita membasuh muka, tapi apa yang ada terkandung dalam muka secara makna, matanya dibasuh oleh air secara zahirnya, tapi secara maknanya mata kita basuh dari maksiat. Hentikan dari maksiat. Mata memandang yang tidak baik, oh ini maksiat, dibasuh dengan air. Jangan lupa basuh hatinya, jangan bermaksiat. Oh, itu secara zahirnya begitu. Nah ini kalau sekarang umpamanya ada orang gak pernah ngaji, gak mau ngaji, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa wudhunya sudah benar, bahwa dia mandinya sudah benar, cara membersihkan najisnya sudah benar, kalau tidak duduk di majlis ini? Maka itu muatannya dalam majlis ilmu itu jangan sampai tidak ada pelajaran yang dipelajari. Minimal 3 ilmu yang harus kita pelajari. Minimal, bukan hanya itu, pelajari akidah supaya benar keyakinannya, jangan salah. Kita ini ibadah ke siapa? Siapa yang diibadahi kita? Apakah selama ini sudah benar atau salah akidah kita? Yang kedua, benarin fikihnya supaya tahu bagaimana itu ibadah kita, sholatnya, puasanya, zakatnya benar atau tidak tuntunannya. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf supaya hatinya mulus, hatinya lulus, hatinya baik. Jangan sampai sholatnya rajin tapi sama orang masih gak demen, sama orang benci, sama orang kesel. Nah, itu kan apa? Dikolaborasikan antara zahir dan batin. Itu sholatnya rajin tapi sama tetangga gak pernah nanya, sama tetangga gak akur, dan apa? Masih bermasalah ibadahnya. Maka ini 3 ini harusnya apa? Dijadikan satu. Ilmu zahirnya benerin tuh sholatnya, tata caranya, dari mulai syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, yang makruhnya tinggalkan, yang membatalkannya tinggalkan. Maka itu sholat secara zahirnya sudah sah. Tapi jangan lupa secara batinnya. Secara batinnya apa? Sertai sholatnya dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan. Makanan, pakaian, tempat sholatnya harus dari harta yang halal. Kemudian jangan disertai ujub. Kemudian penyakit-penyakit batin lainnya keluarkan dikit-dikit. Tuh, ria, takabur, sum'ah, ujub, ya, suuzon sama orang, tuh, asaka buruk. Itu kan kerjaan apa? Kerjaan hati. Ini kalau tidak diperbaiki, banyak amalan kita yang kadang-kadang malah jadi apa? Jadi ngambang, gak ada nilainya. Sholatnya selesai, tapi hatinya belum tertata dengan rapi. Makanya harus diapa? Harus dibarengin. Gak cukup kita ini cuma apa? Memperbaiki jasmaninya saja, rohaninya pun harus diperbaiki. Maka disitulah wujud iman dan Islam. Orang mengaku iman, Islamnya harus diperlihatkan. Orang mengaku Islam, jangan lupa imannya yang menjadi apa? Kerangkanya itu jangan sampai lepas. Maka barulah orang itu disebut hamba Allah. Kalau seorang hamba berarti ruh dan zahir jasadnya itu sama, tunduk kepada Allah batinnya, demikian pula zahirnya juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini itu Pak pentingnya ilmu. Jadi jangan menyebut ada tua ngapain ngaji. Bukan alasan. Ngaji itu tidak ada batasannya. Tadi juga sampai mana? Sampai Bapak masuk ke liang kubur baru berngaji. Pilihannya 2 kalau ingin berngaji. 1, akalnya tidak normal. Yang kedua, nyawanya sudah tidak ada. Tinggal milih. Selama ini akal kita masih normal kan? Masih ada kepikirannya kita sehat, ngaji. Tuh, kedua nyawa masih ada, ngaji. Kalau sudah sakit, ya udah baru gugur. Kalau sudah sakit udah gak kuat saya. Nah, berarti kewajiban kita sudah dimaafkan. Tapi selama masih ada, masih sehat badannya, akalnya masih baik, ayo ajak orang lain untuk ngaji. Lebih-lebih kita sebagai apa? Pelopornya ngaji, maka nanti ajarkan kepada orang. Itulah begitu. Kita kan punya tanggungan dalam hidup.
Kata Allah dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Neraka. Jadi kan ngejaga begini sulit kalau nggak kita saja. Ya bagaimana kita mau menyelamatkan orang sholatnya kalau kita saja belum benar? Nah, itu jadi ini kan bukan bagian yang bikinnya, tapi setidaknya itu harus digabung. Keyakinannya bagus, ibadahnya jelek tetap masih dianggap tidak baik. Tuh, ibadahnya bagus, tapi keyakinannya rusak tetap itu tidak baik. Gitu. Karena nggak bisa, gitu ya. Maka ketika yang dua ini iman Islamnya sudah bagus, maka akan muncul tuh di kehidupannya yang disebut ihsan. Betul. Imannya kuat, Islamnya hebat, maka muncul buahnya ihsan. Bagaimana ihsan? Mulutnya, perbuatannya, hatinya sama dalam kebaikan. Mulutnya akan berbicara yang baik, kemudian hatinya pun akan disertai dengan sifat yang baik. Itu terwujudnya. Jadi kalau sekarang tidak mungkin ada orang umpamanya, oh baik hatinya, imannya jelek. Islamnya jelek, nggak akan. Jadi dulu iman Islam ini diikat dengan kuat, maka nanti akan melahirkan. Masya Allah, orang kalau imannya sudah hebat, ibadahnya sudah bagus, lihat lisannya pasti akan apa? Akan baik, tidak akan pernah nyakitin orang lain. Itu tuh wujudnya. Tuh, maka ihsan ini buah dari iman dan Islam yang betul-betul baik di diri kita. Maka ketika ada orang umpamanya mulutnya kadang masih buruk keluarnya, itu menunjukkan bahwa iman Islamnya belum sempurna. Kalau iman Islamnya sudah sempurna, maka lihat, mulutnya saja akan baik. Karena hasil apa? Hasil dari kebaikan pasti akan baik. Tuh. Apalagi kalau kita membaca hadis Rasulullah, al-muslim man salimal muslimina min lisanihi wa yadayhi. Orang yang disebut muslim, orang sekitarnya akan nyaman, akan merasa tenang, damai dari ucapan dan perbuatannya. Itu aja ciri muslim. Tuh, ciri muslim itu apa? Orang di samping kita gak pernah tersakiti oleh mulut kita. Tetangganya, orang sekitarnya, siapapun yang berinteraksi dengan dia, nerima ucapan dari dia, tenang, nyaman, gak pernah tersakiti. Berarti Islamnya sudah sempurna. Kedua, perbuatannya, gak ada perbuatannya yang merugikan orang lain. Itu coba kita, itu kembalikan kepada kita. Adakah orang yang tersakiti dengan mulut kita? Oh banyak. Oh berarti keislaman kita masih apa? Masih belum sempurna. Kalau sudah sempurna, mulutnya akan terjaga dari perbuatan yang menyakiti orang lain, dari ucapan yang menyakiti orang lain. Masya Allah, berat juga ya. Begitu. Ya, kadang-kadang kita makan begitu. Hari ini baik, mungkin besok enggak. Setidaknya kontrolnya dengan apa? Ilmu. Kita diajarkan sama tetangga harus begini, sama ini harus begini. Nanti itu jadi saling itu dengan ilmu itu. Kita tahu, cuman kadang-kadang kita tahu tapi nggak diamalin. Itu masih belum apa? Belum jadi buah dari ilmu yang kita dapat. Yang berarti itu kan amalin. Maka puncak dari segalanya, orang berilmu pasti akan rusak. Dan orang kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal pun akan rusak kecuali puncaknya ikhlas amalnya karena Allah. Jadi nyambung ke semuanya. Ilmu secara zahirnya modalnya. Nah, ini akan apa? Akan baik kalau dia diamalin ilmunya, dan ilmu ini juga diamalkan akan baik kalau disertai dengan hati yang baik. Jadi jasmani dan rohani harus seimbang. Kita aja gitu kan, dalam jasmani banyak aturannya. Kalau ingin sehat, makannya harus begini, aturannya harus begini. Apalagi dalam agama. Dalam agama pun banyak tuntunan dan aturan yang harus dipenuhi oleh kita kalau ingin agamanya kita sempurna. Nah, itu diantaranya bagian cabang keimanan yang memang betul-betul harus dapat diperbuat dengan menjaga. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib mencari ilmu itu bagi setiap muslim dan muslimah. Padahal ini sudah sering kita dengar, tapi kadang-kadang malas mencari ilmu. Ingat Pak, orang selalu sudah cinta kepada ilmu Pak.
Kalau tidak ngaji itu ibarat bapak udah senang sama sesuatu, ketinggalan pasti bakal ada yang terasa kehilangan. Kalau sudah pencipta ilmu, begitu Pak. Walaupun saya bakal ngerti ngajinya, tapi demen aja sama ilmu bakal ada, kelihatan. Karena ilmu itu cahaya itu akan masuk kalau hatinya bercahaya, itu saling lengkapi. Maka senang itu bagian dari apa? Ilmu. Senang dulu, maka ilmu bakal datang. Dari senang, nanti ilmu masuk, maka ilmu akan menjadi penuntut dalam hidup. Masya Allah. Itu ini sebagai apa? Ini bagian dari cabang yang ke-17, yaitu iman itu adalah menuntut ilmu. Insya Allah Pak, jangan berhenti terus menuntut ilmu. Dengan dalam kondisi apapun, cari ilmu terus, ngaji terus. Makanya pilihannya nggak jadi guru, jadi murid. Walaupun kita mati dalam keadaan menjadi murid selama-lamanya, insya Allah berkah. Pasti nilai akhir baik. Pilihannya kalau kita nggak ngajar, ya belajar. Kalau nggak belajar, ya ngajar. Hanya begitu, gitu ya. Kita pengajar bukan, aja apa belajar. Oh saya lagi nggak belajar, ya ngajar. Itu pilihannya. Jadi dua. Nggak ngaji, ya jadi apa? Guru ngaji, gitu ya. Nggak jadi guru ngaji, murid ngaji. Nah begitu pilihannya. Nah, kayak kita sekarang begitu. Ada gurunya, ada yang muridnya, itu kombinasi dua-duanya. Jadi inilah yang disebut majlis terbaik yang disukai oleh Rasulullah adalah duduk di majlis itu. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau lewat kepada taman surga, mampir dulu. Apa itu taman surga? Adalah wahilatul dzikir, kumpulan-kumpulan orang mengingat Allah. Seperti ini. Ini adalah namanya apa? Taman surga. Makanya kalau di taman surga banyak tantangan berat taman surga. Tidak semua orang senang. Padahal di dalamnya ini adalah merupakan kucuran panen pahala, kucuran rahmat, banyak sekali di dalam. Itu bukti nyata, bukan hanya sekedar cerita. Karena ini adalah yang menyampaikan Rasulullah. Gak ada majlis yang paling mulia kecuali majlis itu di dalamnya menyebutkan nama Allah. Disebutnya majlis zikir. Majlis zikir itu umum, bukan hanya sekedar zikir doang. Belajar ilmu itu majlis zikir. Mengingat Allah itu majlis zikir. Apapun yang di dalamnya mengingat Allah dengan cara apapun, itulah disebut majlis terbaik. Sebutnya riyadil jannah. Oh, Pak, begitu. Cuma kan kebanyakan orang pada orang ngaji itu pada orang. Walaupun tahu ilmu ini pada orang. Apalagi kalau ngaji tentang apa? Tentang akidah itu masih banyak orang yang pada orang. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak bersinggungan dengan keyakinan kita. Nah, maka diawali dulu. Karena ini bagian dari iman. Ngaji itu adalah bagian iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang berilmu pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, ya sudah pasti. Tapi insya Allah orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi mencari ilmu itu bukan untuk apa? Supaya orang apa? Wah dimuliakan dan lain sebagainya. Maka di sini dilarang. Kata Syekh Nawawi, wala yaquya bihi iqbalun nas ilaihi wastijlaba mata'id dunya wal ikram inda sultan. Jangan diniatin ngaji itu untuk apa? Untuk orang supaya apa? Orang tunduk sama kita karena saya punya ilmu, orang nurut sama saya. Jangan itu diniatin. Yang kedua, wastijlaba mata'id dunya. Jangan mencari kesenangan dunia. Wah, kalau orang berilmu mah dunia jadi senang. Yang ketiga, wal ikram inda sultan. Dan ingin dimuliakan oleh penguasa. Beda kalau orang berilmu, wah pemimpin aja begitu kayak itu. Itu makanya apa? Bonus dari Allah. Jangan target. Target kita pertama, saya nyari ilmu karena mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, urusan dunia pasti diberikan. Nah, kan begitu. Kalau Allah sudah ridho, maka akan dinaikkan derajat kita. Naikin derajat kalau oleh Allah berbeda dengan naikin derajat seperti kita. Itu bisa jadi dunia biasa, kelak di akhirat lebih tinggi daripada yang lain. Atau bisa jadi walaupun di dunia biasa saja, itu kelihatannya, tapi hatinya, masya Allah, senang, bahagia. Itulah karena ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita ini
terus istiqomah mencari ilmu, tidak pernah berhenti terus walaupun ada halangan, tantangan, itu biasa. Yang penting jangan pernah berhenti mencari ilmu sampai dapat. Itulah pentingnya ngaji. Bahasa kita nggak ngaji, ya udah. Kata orang tua kita dulu kan begitu. Dah hidup mengaji aja udah, gitu kan. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman ini yang paling bagus bagi kita bukan beribadah, tapi apa? Ngaji. Ngaji aja terus, ngaji. Karena bukan beribadah, bukan artinya bukan beramal, bukan beribadah. Yang paling baik itu adalah bukan beramalnya, tapi apa? Ngajinya. Berbeda dengan orang dulu di zaman Rasulullah, karena semua sahabat Nabi itu alim, maka mereka yang dituntut paling banyak beramal, yang paling bagus. Tapi di akhir zaman, karena tidak semua orang alim, maka yang paling bagus apa? Menuntut ilmu daripada banyak amal. Karena banyak amal aja kalau nggak tahu ilmunya, ya, pahit. Sholat, rajin, gitu kan. Tapi niatnya sholat bukan karena Allah, karena sesuatu urusan dunia. Ada nilainya juga. Gitu. Rajin sholatnya, tapi sholatnya hanya untuk urusan dunia, nilainya hanya dunia. Begitu. Kan kita yakin hidup ini targetnya untuk kemana Pak? Kita hidup target kemana? Ke akhirat atau di dunia? Kan ke akhirat. Di dunia hanya sementara, dunia hanya tempat mati, dunia hanya untuk modal hidup di akhirat. Semuanya targetnya hidup kita ini untuk mana? Akhirat. Maka jangan sampai berprasangka atau berkeyakinan bahwa amal ini untuk hidup di dunia. Beramal kita di dunia ini hanya untuk kehidupan akhirat yang tiada hentinya, itu kenikmatan atau siksa. Kalau nikmat terus, kalau siksa terus. Itu kan keyakinan kita. Keyakinan kita hidup di dunia ini untuk akhirat. Siapa yang akhiratnya baik maka selamanya baik, dan siapa yang akhiratnya buruk maka selamanya akan buruk. Itulah target kita. Betul. Apalagi yang maaf yang sudah usia seperti ini kan tinggal menunggu waktu ya. Tinggal menunggu waktu. Tuh. Nah, yang kita bayangkan coba umur sekian harus bisa membeli akhirat yang mana? Yang wah tidak ada ujungnya. Bayangkan ya. Umur 60 tahun, 70 tahun harus bisa membeli akhirat yang satu harinya perbandingannya 1000 tahun. Kebayangkan 70 tahun untuk membeli 1000 aja tidak cukup. Itu urusan dunia, tapi urusan akhirat lain. Nah, begitu makanya dunia ini jadikan sebagai lahan untuk bertanam, bercocok tanam ya. Nah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Mi'raj di langit ketujuh, ada bekal dari beliau, wahai Nabi Allah, anakku, kekasih Allah, amalkan, sampaikan kepada umatmu, perbanyak tanaman akhirat hidup di dunia. Apa tanaman akhirat? Salah satunya perbanyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini tanaman akhirat. Itu tanaman akhirat bukan nanam singkong, nanam padi, bukan. Tapi perbanyak di mulutnya basah untuk mengucapkan tasbih kepada Allah. Subhanallah, masya Allah. Itu Pak yang saya sampaikan sebagai motivasi karena babnya ilmu, supaya jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Nanti secara rincinya ada bagian bab-bab tentang ilmu yang harus kita pelajari, ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, ilmu tasawufnya, ilmu Qur'annya, ilmu-ilmu yang lainnya yang kalau bisa setidaknya kita tahu walaupun tidak paham, mengerti dan pernah untuk mempelajari. Itu takutnya kita nggak keburu paham tentang agama, keburu wafat. Tapi kalau kita sudah menuntut ilmu meskipun belum paham tentang agama, insya Allah itu akan digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena usaha, penting usahanya, ya jangan hasilnya, penting usahanya. Di sisa umur ini kita sudah memfokuskan diri untuk ngaji, itu yang dihitung. Inilah usaha kita. Tuh, walaupun dulu gak keburu gitu ya, usia muda kita gak keburu, baru-baru ngaji, yang ada apa, main dan lain sebagainya, urusan kerja. Nah sekarang, alhamdulillah, di akhir ayat Allah memberikan petunjuk. Kita senang dengan apa? Dengan ilmu. Kita senang dengan ngaji. Ini insya Allah alamat-alamat bakal selasa. Itu Pak.
Kita berhusnuzon kepada Allah, rojaan ilallah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Di akhir hayat kita Allah sudah berikan jalan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Caranya apa? Senang ngaji. Itu salah satunya gitu ya. Bukti nyata, orang itu senang ngaji. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda orang akan selamat. Salah satunya orang yang senang ngaji. Tuh, ngaji senang gitu. Padahal mah ditanya, Pak tadi ngaji dapat apa? Udah. Pokoknya begitu aja ngomong biar selesai. Sudah kan kadang-kadang pulang ke bawah apa-apa. Tapi insya Allah itu bagian dari caranya Allah untuk menyampaikan seseorang kepada derajat keimanan dan keilmuan yang baik nanti di akhir. Ada cuma duduk doang modalnya. Gitu ya. Ibadah paling enak adalah ngaji, Pak. Ibadah paling enak. Tuh, mau pikiran ngabang kemana-mana, mau ngapain dulu aja sudah dapat pahala. Bayangkan, coba kalau sholat. Bapak kalau ngapa-ngapain sholat, jadi nggak sholat? Ya kagak, harus baca, harus ada gerakan, hatinya harus hadir, itu usahanya. Tapi kalau ngaji, duduk aja, dari mulai ngaji sampai pulang, kagak tahu apa, kagak ingat, kagak tahu apa yang disampaikan, dapat pahala. No. Tapi kalau ibadah lain, bisa. Wudu, diem aja kagak ngapa-ngapain, nggak sah. Zakat kalau nggak ada modalnya nggak bisa. Haji apalagi? Tapi duduk dalam majlis itu nggak pakai modal, modalnya mau doa, mau duduk, dengerin, udah ngerti nggak ngerti urusan Allah, tapi duduknya, hadirnya itu usaha kita supaya apa? Supaya dapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya sebagai motivasi semangat kita tentang menuntut ilmu itu tidak ada pernah hentinya. Terus Pak, silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz singgung masalah wudhu. Punya sholat itu kan apabila wudhu kita rusak tidak kita rusak tidak. Tadi Pak Ustaz. Nah saya mau tanya Pak Ustaz, di mana saatnya kita berdoa pada wudhu? Di mana saatnya kita niat? Karena sudah banyak saya dengar bahwa kalau niatnya itu pada saat membasuh muka. Ya. Ada juga yang bilang niat itu pada saat kita mencuci tangan. Dan dari awal pertama Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Ustaz jawab dulu. Kita sabar lagi. Ya. Dalam wudu itu ada aturan, ada syarat dan rukun. Rukun wudu itu artinya wajib, tidak boleh dilakukan. Rukun wudu itu secara pokoknya dalam mazhab Syafi'i, saya sampaikan di dalam mazhab Syafi'i rukunnya harus 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib. Nah ini rukunnya. Nah itu nggak boleh nggak. Yang sering berbeda pendapat dan cara prakteknya yang harus dibahas betul-betul adalah tentang niat. Niat ini memang berbeda pendapat, tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, niat itu dimulai disebut niat artinya harus dan wajib ketika membasuh muka di situ. Maka ketika umpamanya orang mencuci tangan, ini bukan bagian wudu, belum jadi wudu, karena wudu itu mulainya mana? Muka. Maka niat itu harus berdampingan dengan membasuh muka, maka disebut niat. Makanya kalau dia niatnya sambil cuci tangan, saya niat dulu, maka itu belum jadi apa? Belum jadi wudu, sehingga nanti ketika basuh muka wajib niat lagi. Nah begitu caranya. Jadi apa? Artinya jangan sampai salah, jangan salah pemahaman. Ini mah sunnah itu hanya sebagai pelengkap dan tambahan wudu. Sehingga kalau salah cara, umpamanya saya mah tadi niatnya udah di rumah, itu kan niat. Jadi artinya niat itu ada dua yang harus Bapak pahami. Ada tempat niat, ada waktu niat. Kalau tempat niat semuanya sepakat, di mana? Tempatnya di mana, Pak? Di hati. Ini tempat niatnya. Tempatnya di hati. Tapi kalau waktu niat tergantung ibadahnya. Kalau wudu di mana waktunya niat? Ketika basuh. Kalau sholat di mana? Kalau sholat ketika takbiratul ihram. Kalau puasa malam hari. Pokoknya disebut malam. Kalau umpamanya zakat, ketika memisahkan atau mengambil barang atau benda yang mau diambil di zakat. Kalau haji apa? Ketika
ngambil ikot pakai ihram, di situ kita berniat. Kalau nggak begitu, maka itu salah namanya, gitu ya. Pokoknya saya mah tadi niatnya masih di mana? Masih di pesawat. Itu bukan niat. Itu baru azan. Bapak masih di rumah. Ah, saya mau sholat. Udah jadi sholat belum? Belum. Sholat itu mulainya kapan? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka niat letakkan ketika takbir. Ah, saya mau wudu. Kapan mulainya? Wudu itu pertama apa? Langsung muka, berarti niat itu harus kita langsung. Sama seperti kita minum. Bapak minum baru niat, aduh haus banget nih minum. Udah jadi minumnya. Harus ada gerakannya kapan? Mulai ngambil air di situ minum. Gitu ya. Kalau belum ngambil air, aduh pengen minum, oh masih jauh-jauh belum, itu baru azam namanya. Maka bedakan azam dengan niat. Kalau niat sekalian bareng. Tapi kalau azam kapan saja boleh. Nah, yang dimaksud orang baru niat saja itu belum beramal. Niat yang dinilai, saya niat kebaikan, perbanyak niat kebaikan. Artinya dalam hati niatkan segala sesuatu untuk melakukan kebaikan, sudah dinilai kebaikan. Tapi kalau niat ibadah dengan praktek ibadahnya harus bareng. Jangan sampai salah. Niatnya berbarengan dengan amal ibadah yang dikerjakan. Begitu ya. Begitu. Terus lagi. Kedua, Ustaz, pertanyaan saya. Ini karena sehari-harinya kita kerjakan, maka saya pertanyakan. Jangan sampai salah. Ya, baik. Kedua, masalah sholat rawatib dari Pak Dia dan Poblia itu, Pak. Ya, ya. Apakah sholat itu kita tidak usah membaca ayat, hanya Al-Fatihah aja? Ya. Karena namanya sholat sunnah yang saya tahu itu baru juga saya dengar bahwa itu harus ada baca banyak ayat. Iya. Ya, baik. Seperti kita sholat witir saja kan baca ayat. Ya. Karena apa ya dua. Baik. Iya. Sholat ini ya mohon dijelaskan Pak Ustaz. Ya, baik. Kita tahu. Aturan dalam sholat sekarang sama dengan wudu, ada syarat, ada rukun. Ya. Rukun itu pokok, ada sunnah, ada yang makruh, ada yang dibatalkan. Ya. Itu urutannya. Kalau syarat rukun jangan sampai tidak harus dilakukan. Kemudian kalau sunnah, kalau bisa lakuin, gitu bahasanya. Ya. Kalau nggak bisa tinggalkan. Cuma ketika sudah praktek sholat, yang membedakan antara fardu dan sunnah itu hanya apa? Apa yang beda? Niatnya doang. Maka prakteknya sama, kecuali dalam kondisi tertentu. Contoh, Bapak umpamanya sholat sunnah rawatib kemudian subuh. Tuh, tapi sudah mau apa? Didirikan sholat, maka usahain yang seperti itu apa? Tinggalkan sunnah-sunnahnya, yang pokoknya. Tuh. Atau kita jadi masbuk dalam sholat, masuk jadi masbuk, maka jadi masbuk lihat kondisi jadi masbuk. Yang dikejar itu yang pokok kalau jadi masbuk. Atau umpamanya baca Fatihah, atau baca surah. Tapi antara fardu dan sunnah sebisa mungkin prakteknya sama. Nah, itu sama, jangan ditinggalin. Cuma kalau ada uzur boleh. Karena ada istilahnya ungkapan para ulama dalam aturan berfikih itu meninggalkan sunnah dalam sholat ataupun dalam lain yang tanpa ada uzur hukumnya makruh. Bapak sholat nggak baca surah makruh kalau bapak mampu. Kecuali kalau nggak mampu, atau saya kagak bisa baca surah, udah diem aja langsung gitu maksudnya. Tapi kalau bisa usahain baca, karena itu sunnah. Meninggalkan secara sengaja hukumnya makruh. Maka antara fardu dan sunnah prakteknya tidak ada beda, hanya sekedar apa? Niatnya saja. Niatnya yang berbeda. Itu mana? Ada apa? Ada rinciannya. Kalau dalam fardu umpamanya meninggalkannya tanpa ada uzur jadi makruh. Kalau dalam sunnah yang meninggalkannya sama makruh, tapi walaupun ditinggalkan tetap sholatnya sah. Karena hukumnya sunnah. Itu jadi tinggalinnya itu apa? Makanya kalau bisa orang kalau betul-betul sholatnya menikmati dan paham, mereka tidak akan apa beda antara sholat sunnah dan sholat fardu. Walaupun sunnah nilainya ya sama, mau ba'diyah, mau qobliyah, mau duha, mau witir, sholat itu begitu prakteknya. Namun kalau sunnah ditinggalkan tidak membatalkan sholat, hanya sekedar dari hukumnya berkurang nilainya, begitu. Jadi tidak membatalkan. Harusnya
Ya harusnya memang begitu. Iya. Karena kalau fardu itu mah semua orang harus. Iya. Nah sekarang tambahannya di sunnahnya. Makanya rugi kalau ada orang namanya sholat sunnah-sunnahnya ditinggalin. Padahal sebetulnya bisa. Boleh nggak sah? Katanya begitu. Orang umpamanya sholat gak baca doa iftitah sah nggak? Iya. Sah nggak? Sah. Cuma tidak ada nilai lebihnya. Gitu kan sholat yang lain mendapat dengan apa? Baca doa iftitah dapat 10 tuh lewat plus ya kayak 10-nya 10 aja udah nggak ada tambahan gitu. Jadi sunnah itu pahaminya begitu. Sunnah itu secara hukum tidak membatalkan sholat kalau ditinggalkan, tapi dipakai itu menjadi tambahan sehingga harus benar, jangan sampai enggak gitu. Baik gitu ya. Ya, ada lagi Mas. Ini berlanjut saya ini. Ya, Saya mohon maaf juga Ya. karena ini pekerjaan sehari-hari dan yang saya lihat juga ini masalah bacaan sholat Pak Ustaz. Karena saya perhatikan di sini apalagi imam sangat cepat itu sampai kita tidak sempat baca ruku. Iya. Nah sedangkan yang saya pernah dengar itu bacalah ayat itu dengan takbir. Apakah kalau kita terlalu cepat membaca bisa takbir Pak Ustaz? Iya. Baik. Nah, ini. Karena ini saya sehari-hari di sini seperti itu. Ya imam-imam itu apalagi sholat duhur dengan isya dengan asar Pak Ustaz. Baru cepat banget kan. Iya. Sampai nggak sempat saya baca Fatihah itu udah ruku. Ya, Kan baik. dikasih itu ke imam. Iya. Baik. Siap. Nah, Biar kita dengar semua. jadi begini aturannya. Selama masih memenuhi syarat dan rukunnya, kan rukun itu ada 3. Iya. Ada qauli, ada qalbi, ada fi'li. Kalau rukun qauli secara standar bacaan sudah dibuat. Kan standar bacaan itu ada 4. Iya. Cara baca itu ada 4 temponya. Ada hadir itu cepat. Tapi tanpa menghilangkan tajwidnya. Yang kedua tartil itu paling baca terbaik tartil. Yang ketiga ada namanya tadbir lambat. Yang keempat tahqiq. Kalau tahqiq ini harus belajar. Nah, selama koridor bacaannya 3 ini terpenuhi bacaan panjang pendeknya, marahnya benar, walaupun cepat boleh. Cuma maaf, ini baru disampaikan. Yang namanya berjamaah itu ada aturan supaya saling apa? Saling membersamai. Ada etika. Seorang imam lihat kondisi siapa makmumnya, dan bagi si makmum kalau memang lemah tuh ada baca aja semampu. Nah begitu jadi nantinya supaya tidak saling apa menyalahkan. Imam yang kalau bisa usahain, memang makmumnya karena sulit bacanya, oh tadi ada apa? Oh ini mah emang makmumnya emang naik biasa, patas ini mah cepat, ya udahlah cepat-cepat lagi tidak jadi masalah. Asalkan tidak keluar dari aturan bacaan yang baik. Itu satu. Kedua umpamanya etikanya, ya siapa yang diajak jadi makmum. Kalau makmumnya umum siapa aja ada, jangan lama-lama disuruh sholat, nah, gitu ya. Tapi kalau umpamanya makmumnya baik-baik semuanya, ya sengaja. Artinya nanti ada rincian khusus. Ketika makmum menemukan imam yang cepat sekali, tapi dimungkinkan, ya ini masih sesuai rukunnya, maka bagi makmum namanya udzur, cukup yang pokok-pokok saja. Kedua, walaupun terlambat, tidak berdosa begitu. Setidaknya jadi imam, ingat-ingat aturan dari Rasulullah, pak tadi ikutin siapa makmum yang paling lemah. Yang paling lemah, arti lemah di sini tuh ya sederhana lah. Maka batasan bacaan jangan lewat dari 3, jangan kurang dari 3 kali kalau tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Kecepatannya yang penting jangan sampai salah panjang pendek. Itu aja. Itu sebetulnya perlu cepat banget. Nah, nanti kan bisa didiskusikan. Request jangan lama-lama, jangan cepat-cepat, jangan lama-lama, atau lain sebagainya. Nanti bisa dikoordinasikan dengan petugas seperti itu. Jadi dua-duanya benar. Selama satu imamnya pun tetap pada aturannya. Ya saya cepat emang benar, ya udah selesai. Cuma kata makmum, saya kan gak bisa cepat ikutin, walaupun terlambat asal pokoknya tersempurnakan. Cuman kalau umpamanya sudah mentok, ya itu emang imamnya benar bacaannya, makmum juga ketinggalan mulu, ya saya dapat koordinasi. Nah gitu ya, oh ya, biar jangan dikatakan semuanya, ya cepet nih sholatnya, pelan-pelan aja, santai, gitu.
mau kemana sih? Kan, mau kemana sih buru-buru benar begini. Tapi nggak salah, dua-duanya dibenarkan. Cuma nanti ada istilahnya harus apa? Saling menghargai dan melengkapi. Kita ini melakukan sholat bukan untuk lomba. Kita ini melakukan sholat bukan untuk apa? Cepat-cepatan, tapi untuk ibadah menikmatinya. Sebaliknya, sekarang ada imam lama sekali, nggak baik juga. Gitu ya, dua-duanya harus benar. Maka anjuran sholat lama itu tidak dibenarkan bagi berjamaah, tapi hanya untuk sendiri saja. Saya mah kalau sholat sekali sholat 1 juz sendiri. Tuh, tapi kalau